pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pemenuhan salah satu tugas CGP saya dan juga berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Berbagi praktik baik tentang budaya positif dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tak lupa juga kita sholawat serta salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat syafaatnya beliau pada pagi hari ini atau siang ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 kita ini di SD Negeri 2 Kampung Baru. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya membersamai kegiatan saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit amanah dari Bapak Kepala Sekolah bahwa beliau tidak bisa hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini karena beliau ada kegiatan di luar ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi saya, penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman positif atau budaya positif pada SD Negeri 2 Kampung Baru. Kemudian pada konsep inti budaya positif di IKM atau kurikulum merdeka ada beberapa poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ada banyak ya Bapak Ibu. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman. Kemudian apa yang dihidangkan silahkan sambil dinikmati karena untuk pemaparan saya ini agak lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya next. Pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap kita masih di seputaran profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada juga berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernaral kritis serta kreatif. Masih di lingkup profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini. Selanjutnya next. Kemudian ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya takut kepleset Bapak Ibu. Ya, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah ilusi dari guru mengontrol murid. Selama ini ya Bapak Ibu, yang terbayang dengan kita yang selama ini kita terapkan memang seperti ilustrasi di depannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita buat seperti bisa kita arahkan atau kita setel kemana-mana ya Bapak Ibu. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini tentang teori itu ternyata salah. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang selama ini tertanam di kita ya Bapak Ibu. Tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu. Di kelas kita pasti melakukan itu ya Bapak Ibu. Selama ini kita yang selalu sering menghukum siswa, kemudian memberi punishment dengan siswa, itu yang selama ini kita
lakukan di kelas Bapak Ibu. Next, udah speak. Kemudian kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ada beberapa poin. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita agak sedikit memasak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Selama ini itu yang kita terapkan. Kemudian teori kontrol pilihan, ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian ada kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu ada di kurikulum Merdeka ada namanya disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin. Nah, yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita udah mulai mengarah ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Next. Kemudian di kurikulum Merdeka ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama atau lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh ya Bapak Ibu nilai kebajikan atau institusi organisasi. Yang pertama, nilai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada selanjutnya ada program Ibu Primary Years, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan antusias, empati, keingintahuan dan kreativitas, dan ada beberapa yang lain. Kemudian yang terakhir keterampilan hidup. Di sini keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik diri. Next, udah speak. Dalam kurikulum Merdeka juga Bapak Ibu, saya juga sebenarnya baru tahu tentang kurikulum Merdeka. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ada namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, ini yang paling mendasar. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup ini ada seperti makanan, itu memang yang pertama ya Bapak Ibu, yang kata orang kita hidup untuk makan, itu kira-kira benar atau tidak ya Bapak Ibu? Atau makan untuk hidup ya? Iya sama ya, kayaknya itu makan untuk hidup, hidup untuk makan. Kemudian yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang, ini poin yang penting juga, yaitu rasa diterima atau diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang di penguasaan, mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di kebebasan, salah satu kebutuhan dasar manusia di kebebasan
yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kesenangan, beriman, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini yang paling saya suka nih, kesenangan. Next, Bu Despi, Pak. Dari kebutuhan dasar manusia itu adalah ada definisinya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tadi terpenuhi dengan baik. Termasuk kita juga berdiri di sini, saya juga ya, maksud saya Bapak Ibu, termasuk saya juga berdiri di sini salah satu pemenuhan kebutuhan dasar yang endingnya nanti kita tahu ya Bapak Ibu ya. Next. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ini untuk beberapa poin yang saling berhubungan ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, dan kemudian terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, di sini ada, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi dan 5 kontrol guru, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, ini benar ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita secara refleks ya Bapak Ibu. Refleks kadang-kadang kalau misalkan anak salah, itu langsung yang kita keluarkan hukuman. Tidak munafik ya Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah. Biasanya cuma dari guru aja ya Bapak Ibu, tanpa kita pedulikan bahwa anak itu salahnya karena apa atau dia maunya seperti apa, kita tidak peduli. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, dan ada konsekuensinya Bapak Ibu dari hukuman itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya di restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi di kurikulum Merdeka ada yang disebut namanya 5 posisi kontrol guru yang selama ini kita tidak tahu. Saya juga baru tahu pas di CGP ini. Yang pertama, kita sebagai guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Untuk sebagai penghukum itu sering kita lakukan ya Bapak Ibu, di kelas sering kita lakukan. Misalkan contoh, anak tidak memakai atribut lengkap saja, pasti kita langsung kasih hukuman biasanya. Dan itu hukuman itu biasanya satu arah, dari guru langsung dikasih ke siswa, bahwa siswa itu tidak mengikuti peraturan, bahwa jadi langsung kita kasih apa kira-kira hukumannya. Terus yang selanjutnya contohnya itu misalnya kasih hukumannya di sekolah memungut sampah ya Bapak Ibu ya. Itu otomatis karena kadang-kadang kita bisa dibilang turun-temurun ya untuk hukuman seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada posisi kontrol guru yang pembuat rasa bersalah ini, kadang-kadang gini Bapak Ibu, anak-anak itu sudah salah, dia sudah salah, tapi kita tambah dengan membuat dia merasa bersalah. Kita sering menyebutkan gini, nah karena tadi kan ibu udah ngomong jangan melakukan itu, tapi masih tetap kamu lakukan. Kadang kita nggak sadar ya mengeluarkan statement seperti itu atau argumen seperti itu. Itu salah satu kontrol guru pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau itu
Sering juga ini Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebagai pemantau itu contohnya, misalkan anak-anak sedang mengerjakan satu tugas, kita memantau atau sudah sampai di mana nak? Sudah selesai belum? Itu salah satu contoh sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, biasanya ini untuk kelas tinggi sering dilakukan ya Bapak Ibu, untuk kita SD sebagai teman. Contohnya begini Bapak Ibu, ayo dong nak, cepat dipungut sampahnya. Jadi kita menganggap anak-anak itu seperti teman, bukan seperti siswa kita. Ini menurut saya bagus Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang sebagai teman ini. Tapi pasti ada plus minusnya Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru ini. Seperti posisi sebagai teman itu mungkin nanti keluarnya anak itu kurang menghargai guru, itu salah satu minusnya. Kemudian yang terakhir, ini posisi yang paling saya suka atau ini posisi yang paling bagus untuk posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini maksudnya seorang guru itu bisa mengatur dan tidak langsung memberi hukuman ke siswa atau langsung menjudge siswa itu salah atau kita langsung membuat dia merasa bersalah. Posisi manajer ini biasanya posisi yang pencari solusi Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak itu salah tidak langsung dihukum, tapi dicari solusinya dari anak itu sendiri Bapak Ibu. Next, Bu Despi. Untuk contoh penerapan 5 kontrol guru ini, di sini ada kasus Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi di semua sekolah ya Bapak Ibu, termasuk sekolah kita ya. Biasanya kita memberi hukuman apa Bapak Ibu? Hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Kira-kira ini untuk hukumannya ini bagus tidak Bapak Ibu? Hormat kepada tiang bendera selama 1 jam. Tiang bendera kok dihormat gitu ya logikanya. Tapi itu kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya tidak Bapak Ibu, di kelas pasti kita begitu. Udah hormat sama tiang bendera 1 jam. Apalagi untuk SMP SMA ya Pak Arif ya, sering juga begitu ya Pak Arif ya. Kemudian ada juga berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan Ibu guru. Ini pembuat merasa bersalah. Jadi memang siswa itu sudah salah, dibuat tambah merasa bersalah. Next, Bu Desi. Contoh selanjutnya dari kontrol guru ini yaitu sebagai teman. Tadi sudah saya sebutkan ya Bapak Ibu untuk salah satu contohnya, dan juga sebagai pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Next, Bu Despi. Yang terakhir, posisi yang paling kompeten ya Ibu, Bapak Ibu, posisi yang paling ideal menurut saya dan menurut kurikulum Merdeka, yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini contohnya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu? Yang tadi siswa yang tidak memakai atribut itu tadi ya Bapak. Jadi dia tidak menghukum siswa itu, tapi menuntun siswa itu untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, atau kita menuntun siswa itu untuk mencari solusi itu sendiri. Next, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Kira-kira kita pada posisi kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai teman, sebagai manajer, atau kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ada 5 ya Bapak Ibu posisi kontrol. Jadi kalau kita nanti satu sekolah sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, 5 posisi kontrol ini akan selalu keluar Bapak Ibu. Karena kita belum di tahap itu, tapi kalau bisa
bisa dibilang untuk sekolah kita sudah 80% ya Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat ini masuk kepada posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu, silakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, jadi masuk ke posisi kontrol yang mana ya Bu ya? Tadi ada 5 posisi kontrol. Pembuat merasa bersalah, manajer. Ya, jadi benar sekali Bu Aisyah, terima kasih. Jadi memang siswa itu sudah salah. Dengan kita mengeluarkan argumen seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat anak itu tambah merasa bersalah. Next Bu Desti. Yang ini ada lagi Bu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu? Membuat merasa bersalahkah? Atau posisi temankah? Ya, kalau menurut Bu Erni ini posisi kontrol membuat pembuat merasa bersalah. Jadi ada istimewanya memang ya Bapak Ibu ya. Untuk guru ini dikasih keistimewaan 5 posisi kontrol. Selanjutnya ada lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk ke posisi kontrol yang mana ini Ibu? Masuk ke, ya ada 5 tadi posisi kontrolnya. Ada manajer, teman, kemudian pembuat rasa bersalah. Terus ada lagi tadi apa ya tadi saya juga ya kembali itu ke yang itu Bu Desti, ke yang slide yang karena kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, bisa kita bilang sebagai posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Jadi di kurikulum Merdeka ada namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Mengapa sering kita dengar sekarang kok kurikulum Merdeka sudah menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kita menggunakannya peraturan kelas, tapi pada kurikulum Merdeka kita tidak lagi menggunakan peraturan kelas, tapi menggunakan keyakinan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Dan biasanya keyakinan kelas itu sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing Bapak Ibu. Dan juga semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid dan bertanggung jawab. Gimana Bu Yani? Pusing gak kurikulum Merdeka Bu Yani? Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama, membuat salah itu wajar. Biasanya kita jarang mengeluarkan kata-kata ini kalau posisi kita masih di kelas. Kemudian ada tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga melakukan kesalahan, dan Bapak Ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi mencari solusi. Dan kamu berhak merasa begitu. Next, Desti. Dari segitiga
itu. Ada beberapa poinnya juga. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting dan kamu buat. Selanjutnya, Bu Desti. Yang terakhir, pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi itu tahap kita menanyakan keyakinan ke siswa. Tahap ini prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ada beberapa poin. Biasanya kita pada kalimat apa keyakinan kelas kita, kemudian kita juga mengeluarkan kalimat nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran kelas yang telah kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Hai Cika, sudah tahu belum mengapa ibu memanggil kamu? Karena saya terlambat masuk kelas ya, Bu. Betul. Menurut Cika, apakah terlambat masuk kelas itu merupakan sebuah kesalahan? Tidak, Bu. Cika minta maaf, Bu. Cika salah. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti kamu. Nah, tapi ibu tidak mencari siapa salah, siapa yang salah. Di sini ibu ingin mencari solusi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu setiap kali sesudah jam istirahat selalu terlambat masuk kelas. Coba ceritakan pada ibu. Saya kasih konsultasi sama teman Bu sebagai jalan tertentu. Jadi saya makan jajanannya hampir bunda. Makanya saya terlambat. Bermain bersama teman itu memang seru ya Cika ya. Kamu pasti sangat menyukainya. Tapi adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain dengan teman di jam istirahat, bisa jajan ke kantin juga, namun tetap tepat waktu datang ke kelas? Ada Bu, saya harus membagi waktu dengan bijak. Kira-kira kapan kamu akan bisa memulainya Cika? Mulai besok Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu bertahan. Baik. Cika masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama dan kita buat bersama? Pasti Bu, Kira-kira keyakinan kelas apa tuh yang berkaitan dengan hal ini? disiplin masuk kelas tepat waktu Bu. Benar sekali. Jadi selanjutnya kira-kira Cika ingin menjadi pribadi yang seperti apa ke depan? Saya ingin lebih bisa mengenali waktu, menghargai diri saya, dan juga bisa membantu dulu dengan selalu tepat waktu. Baiklah Cika, sekarang kita sudah punya solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan bisa mulai disiplin dari sekarang ya nak ya. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Cika, sekarang Cika sudah boleh kembali bermain bersama teman ya. Iya Bu, terima kasih. Selamat pagi Randy, Devan, apa kabar? Baik Bu, ada apa mengenai kami? Waktu di kelas kemarin, Ibu melihat kalian asik mengobrol saat teman presentasi. Iya Bu, kami minta maaf ya Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian jika kita mengobrol ketika teman presentasi, apakah itu perbuatan yang baik? Tidak Bu, presentasinya jadi terganggu. Dia kan itu mengajak ngobrol duluan. Maaf Bu, tadi saya tidak akan mengulanginya. Baik, Ibu tidak mencari siapa yang salah, ya, karena semua orang itu pernah salah. Berbuat kesalahan itu wajar. Bahkan Ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti kalian. Ibu juga suka bercerita. Nah, Ibu mengerti kalian pasti punya alasan untuk melakukan itu. Coba ceritakan sama Ibu, apa yang kalian bahas pada saat itu? Kami membahas acara camping kemarin Bu. Devan tidak hadir di acara camping. Jadi dia sangat penasaran. Jadi saya meminta keseruannya kepadanya. Ya Bu, saya tidak sabar mendengar cerita dari camping. Wah, pasti seru sekali ya acara camping kemarin. Tapi Ibu yakin tidak hanya Devan sendiri yang ingin mendengar cerita dari kamu tadi. Kira-kira bisakah kita memperbaiki masalah ini? Bisa Bu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada solusi jika kalian ingin bercerita tapi tidak mengganggu teman yang sedang presentasi? Kami yang menunggu pembelajaran tidak bisa juga bercerita Bu. Jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita? Sudah Bu. Nah,
kebetulan sekali minggu depan kita ada mempelajari tentang recount text, dan pada materi itu kalian bisa menceritakan pengalaman kalian kepada teman-teman satu kelas. Baiklah Bu, pastinya sangat seru. Ada banyak pengalaman yang menyenangkan yang saya dan teman-teman akan ceritakan. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya tentang sikap kalian pada saat itu. Menurut kalian, keyakinan yang mana sih yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman sedang presentasi? Menghargai dan menghormati orang lain Bu. Betul sekali. Jadi, apakah sikap itu perlu kalian lakukan? Betul Bu. Kenapa? Apakah itu penting untuk kalian? Karena jika kami ingin baik, kami juga harus menghargai yang lain Bu. Dan jika kami ingin mudah memahami pelajaran, kami juga harus fokus saat belajar. Benar sekali, pasti tidak enak jika kita lagi presentasi lalu teman-teman yang lain ngobrol. Pasti kita juga akan merasa kesal. Apakah kalian tidak kesal jika kalian presentasi lalu teman-teman ngobrol? Pasti kesal Bu, kan presentasinya terganggu kalau orang lain ribut. Juga ya. Nah, lalu Randy dan Devan ingin menjadi murid yang bagaimana selanjutnya? Saya ingin dihargai orang juga Bu. Saya jadi mengerti mulai sekarang saya akan menghargai dan menghargai orang lain dan fokus saat belajar. Saya juga Bu. Baiklah, sekarang kita sudah punya solusinya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Randy dan Devan bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu, terima kasih. Sama-sama. Sekarang Iya, dengan enggak harus kelas tinggi, kelas iya, tapi karena belum ada kayak peraturannya gitu. demikian contoh penerapan segitiga restitusi pada Buat bingung kasus yang apa sering ini segitiga terjadi. restitusi ini, tapi dari sana Ya udah apa gimana nggak kita sudah sampai di akhir ya Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ada penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga dari pemaparan kita pada hari ini ada manfaat yang dapat kita petik. Kemudian jika ada kesalahan dan kehilapan yang saya perbuat, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat atau menulis tentang keyakinan kelas atau apa kemarin, kesepakatan ke boleh maju ke depan, kita tulis di depan untuk keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita tulis satu persatu ke depan ya.
tadi datang terlambat ya nak? Iya. Kenapa Akbar datang terlambat? Bangun Bu. Baru bangun tidur jam segitu? Iya. Kenapa Akbar kok baru bangun tidur? Kemalaman Bu. Kemalaman? Jam berapa tidur semalam? Jam 12. Jam 12. Akbar ngapain semalam kok tidurnya jam 12? Aku Bu. Main HP? Jadi Akbar tidur jam segitu karena main handphone. Main apa? Main game atau lihat YouTube? Main game. Main game? Ada game yang Akbar suka? Akbar suka main game sampai malam? Iya. Semalam aja? Akbar tahu nggak kalau main game itu nggak baik? Sampai malam. Boleh main game, tapi nggak boleh sampai malam. Main game itu kalau ibu bolehin, tapi secukupnya aja. Misalkan pinjam handphone orang tuanya setengah jam untuk hiburan aja main gamenya. Kalau Akbar main gamenya terlalu lama, apalagi sampai tengah malam, kan tidurnya jadi malam kan. Besoknya tidurnya kurang. Akibatnya apa? Akbar datang ke sekolah terlambat. Kalau datang terlambat malu nggak dengan teman-teman? Malu. Kira-kira masih mau main game lagi nggak sampai tengah malam? Enggak, ya? Enggak ya? Nah, kita rubah main gamenya sore aja setengah jam aja, ya? Terus baru lihat PR, pelajaran apa. Kalau udah boleh main game tapi sebentar aja, ya? Ya. Oke, terima kasih. 63. Kalimatnya 200 berapa? 63. Jadi ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Siapa yang makan? Gilang makan? Gilang makan di jam pelajaran ya? Apa tadi kesepakatan kita? Keyakinan kelas kita tidak boleh makan di jam belajar. Ibu mau ngobrol sama Gilang ini. Gilang makan pas jam belajar. Kenapa Gilang makan? Lapar. Lapar. Memang belum sarapan nak? Belum sarapan. Kenapa? Lupa. Terburu-buru dari sekolah. Terburu-buru dari rumah. Tapi ibu udah masak. Udah. Belum masak ibunya. Makanya itu belum sarapan. Ya nanti ibu kasih sarapan berarti ya nak ya. Gilang tahu nggak kalau makan di jam belajar itu tidak baik? Tahu. Jangan diulangi lagi karena kan kita ada jam istirahat. Nanti makannya pas jam istirahat, ya. Kalau teman-temannya melihat Gilang makan, nanti ikutan makan. Jadi kita satu kelas makan semua, ya. Nggak baik ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Akbar. Aku senang sekali diskusi dengan ibu guru. Aku jadi tahu bahwa begadang itu tidak baik. Ya. Halo, nama aku Gilang. Aku senang sekali diskusi dengan bu guru. Aku jadi tahu makan di kelas tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Rafa. Dengan membuat kesepakatan kelas, aku jadi tahu apa yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh. Nah, ibu absen ya. Yang nggak masuk? Kanza sama? Kemarin Kanza masuk?
Hamzah sama siapa hari ini? Salsa. Kalau Salsa sakit, masih sakit. Bu, tadi malam dia main apa, Bu? Siapa? Salsa? Iya. Oh. Kata ibunya masih sakit, masih demam. Kemarin dia main, Bu, sama adik. Kemarin Salsa masuk nggak? Enggak. Masuk. Masuk kemarin. Masuk. Nah, kok ribut? Masalah masuk dan tidak masuk. Kemarin nggak masuk karena masih demam. Katanya. Salsabila Aisyah. Iya, masuk kemarin. Buku matematika ibu nggak ada, yang ada buku bahasa Indonesia. Yang belum kebagian buku bahasa Indonesia siapa? Yang belum kebagian buku bahasa Indonesia siapa, Nak? Yang belum ada buku bahasa Indonesia di rumahnya, Rapasya udah ada. Novaldi, udah ada buku bahasa Indonesia di rumahnya? Sudah. Yang belum ada buku bahasa Indonesia? Rangga tuker aja bukunya biar bisa tuker sama tuker aja. Ini penghapus yang kecil banget ini punya. Gak ada yang lebih kecil dari itu. Ada banyak, Bu. Ada banyak, Bu. Selesai. Udah lihat aksara. Tadi beli itu sama Ensi. Beli apa? Kami beli karena dia harus minum coklat jadi Pak Fikra kebagian. Oh, terima kasih. Tapi apa tutupnya? Jadi orang Apa lah? katanya naikin trombosit itu ini harus minum coklat. Iya. Sop komita ada nggak sih kita? Nggak ada, tapi cari-cari. Di Solo kan biru. Nah, nggak tahu ibu. Ada. Tanya ke Sopi dulu. Iya. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Makasih, Ci. Berarti ngasih yang ngasih dulu itu tadi. Ya, itu aja udah. Sinkronin lagi kalau udah diganti. Oh, sinkronin lagi. Udah sinkronin lagi. Iya, makasih. Ya. Terima kasih.
malam pulang jadi kodok? Karena nggak jujur. Temannya yang mencari jawaban, yang bekerja keras berpikir, Pak Roman Hurung yang menikmati hasilnya. Siapa yang udah selesai? Ya, tangga nakar. Rangga jahil. Kenapa Rangga? Kotak pensil saya hilang, nggak tahu dia Kotak pensilnya Silvi hilang. Kemana kotak pensil Silvi? Ada yang mau nyumputin apa? Kotak pensilnya Silvi, Bu. Kotak pensil Silvi. Waduh, siapa yang ngambil Rangga? Yang melihat siapa? Apa melihatnya? Melihat Rangga ngambilnya? Iya. Coba lihat di dalam mejanya dulu Siti. Coba lihat, nah, ada nggak? Kita tidak boleh langsung menuduh kalau tidak dilihat langsung, nggak ada. Di dalam sorokan yang lain ada nggak? Coba dicek. Coba Rangga cek di sorokannya Rangga, ada nggak? Nah, ketahuan Rangga yang ngambil ya? Iya. Kenapa Rangga kok ngambil
tapi maling-maling, ya nggak? Padahal udah ditutupin kalau kita ulangan ya. Udah ditutupin tapi masih melihat, masih maling-maling. Ada juga yang sengaja liatin ke temennya. Ini kalau mau contek, ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada juga yang seperti itu ya. Jadi mencontek, mengganggu teman, menjahili teman itu perbuatan yang tidak baik, menyalahi atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kelas berapa? 2A. Udah selesai semua belum? Kasih nih Bu Silvi. Oh iya, kasih ke Silvi ya. Sekalian ini nak, minta maaf ke Silvi ayo. Coba Rangga kasih ke Silvi. Dia ngomong minta maaf. Ya, coba minta maaf sama Alfa, kemudian minta maaf dengan Aldeparo dan Silvi. Ayo, silakan Rangga. Maaf ya Alfa. Siapa lagi tadi yang dijahili? Maaf ya Aldeparo. Nah, sekarang minta maaf yang paling besar nih karena sudah mengambil kotak pensilnya. Bersalaman sudah belum dengan Silvi? Hebat Rangga, sudah bisa minta maaf. Coba kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Wow, hebat. Rangga memang hebat. Mau diulangi lagi? Mau? Ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Wow, hebat. Rangga memang hebat. Hore. Nah, yang belum selesai berapa orang? Yang belum selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Masih banyak. Ayo, masih banyak. Kita selesaikan sebelum jam istirahat. Ayo. Kita selesaikan sebelum jam istirahat. Boleh, ayo diselesaikan.